Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Arif, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di Sekolah MI Rodotul Ihsan, Desa Ketapang Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus kami menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 MI fase B dengan tema Aku dan Kebutuhanku, yaitu merupakan pelajaran IPAS. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian semuanya, anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran tentang aku dan kebutuhanku, yaitu pelajaran IPAS kelas 4, kita membaca doa. Oke. Untuk itu saya mohon untuk anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak soleh dan solihah, satu yang maju ke depan. Iya, ayo. Yuk. Kita baca Fatihah bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, dilanjut seperti biasanya dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca, yuk baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Alni minas salihin. Alhamdulillah, doa setelah kita baca, silakan duduk kembali. Oke. Yuk siapkan dulu alat tulis dan buku kalian. Oke, siapkan dulu IPAS. Seperti biasanya, pulpen jangan sampai lupa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mohon izin Ustadz untuk mengabsen. Apakah hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Oke, nanti yang saya panggil silakan acungkan tangan dan bilang hadir gitu ya. Oke, yang perempuan hadiroh. Oke, saya absen nomor 1 Abdullah Maulana Ibrahim. Oke, Abizar Al-Ghifari, Adiba Sakila Nur Syifa, Ahmad Adil Barna hadir, Ahmad Al-Farisi, Ahmad Mustafa Hasan, Alifa Inaya Putri Ramadhani. Oke, Arsenio hadir, Erlita hadir. Ngomong hadir yang keras ya. Ambun Kinanti Fahri Fathan Hafiza Inaya Kaila mana Kaila? Hadir. Yang keras dong Kaila. Muhammad Rafa Zaki hadir. Muhammad Raditya Putra, Ahmad Farun Haitam,
Nadwa. Naufal. Naura. Oke. Rahmania. Oke. Sonia. Sufyan. Sultan. Wes. Sakif. Oke. Yasir. Alhamdulillah. Nana sudah Ustadz absen semuanya ya. Mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk itu kami mohon untuk semuanya berdiri. Ulangi. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan Bangsa, kita berenang bersama. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ustadz melanjutkan materi, yaitu tentang materinya apa tadi? Aku dan kebutuhan. Minggu lalu kita mempelajari tentang kebutuhan kita bersama. Kita sebagai manusia hidup butuh yang namanya makan. Terus apa lagi kemarin? Minum. Terus apa lagi? Baju. Terus apa lagi? Uang. Terus apa lagi? Sepatu. Terus apa lagi? Kopiah. Ya, apa lagi? Tas. Terus apa lagi? Kebutuhan. Apa? Sarung. Ya, apa lagi kebutuhan kita? Oke. Ya, kita butuh. Itu kebutuhan pribadi. Oke. Sebelum kita melanjutkan, itu adalah pelajari tentang minggu kemarin. Tujuan kita pembelajaran kali ini dilihat di depan. Bisa dilihat semuanya jelas? Tujuan kita pembelajaran kali ini adalah satu, siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Nomor tiga, siswa dapat menyajikan karya macam-macam kebutuhan. Oke, itu adalah tujuan kita pembelajaran kali ini. Sebelum kita lanjut, maka mari kita membuat kesepakatan kelas. Apa Ustadz maksudnya kesepakatan kelas itu? Contoh, seandainya nanti ada yang mau izin harus angkat tangan. Seandainya ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada Ustadz. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sepakat? Sepakat? Oke, kalau semuanya sudah sepakat, maka kita akan melanjutkan materi kita. Nah, ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak hebat. Tahukah kebutuhan kita apa saja? Tahukah kebutuhan kita itu apa saja? Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan berupa barang dan jasa. Misalnya, kebutuhan paling mendasar
kebutuhan yang paling mendasar. Paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Jadi kalian setiap hari itu butuh makan, dan kalian setiap hari itu butuh tempat tinggal. Namun setiap manusia juga memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Sebelum saya lanjut, seandainya kalian dapat uang dari ayah ibu kalian, dapat uang 10.000, terus kebutuhan kalian uang 10.000 itu untuk beli mainan apa beli jajan? Bagus jawabannya. Beli jajan. Kenapa? Kebutuhan yang paling pokok manusia itu adalah makan dan minum. Lah, kebutuhan mainan itu pokok apa tidak? Tidak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Lalu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Caranya kita anak-anak itu memenuhi kebutuhan itu bagaimana caranya? Ya ada yang jawab kerja. Terus apa lagi? Bersekolah. Terus apa lagi? Ngaji. Oke. Sebelumnya ayo kita lihat di papan di proyektor. Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Jadi apa? Dibaca, kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Oke, pintar. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dinamakan kegiatan ekonomi. Oke. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi. Ustadz ingin menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi kalau mendengar kata kegiatan produksi yaitu kegiatan membuat barang, memproduksi barang, atau memproduksi makanan, atau memproduksi minuman. Terus orang yang melakukan produksi disebut apa? Itu di bawah. Orang yang melakukan produksi dinamakan Produsen. Hebat anak-anakku. Semangat, tepuk semangat. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi adalah menyalurkan barang hasil produksi. Orang melakukan kegiatan ini disebut distribusi. Perlu diingat, distribusi yaitu menyalurkan barang hasil produksi. Jadi menyalurkan hasil produksi itu dinamakan distribusi. Kemudian orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu apa? Merupakan kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi kegiatan konsumsi itu adalah merupakan kegiatan pemakaian barang hasil produksi
Yang sudah diproduksi, barang yang sudah diproduksi itu dikonsumsi. Dikonsumsi ini merupakan kegiatan pemakaian barang hasil produksi orang. Terus orang yang melakukan kegiatan konsumsi, disebut apa anak-anak? Konsumen. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Apa sih macam-macam kebutuhan berdasarkan skala prioritas itu? Primer. Dan yang pertama kebutuhan Primer. Yang kedua kebutuhan. Yang ketiga. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Nah, Ustadz jelaskan berdasarkan prioritasnya, skala prioritas. Manusia itu punya kebutuhan yang paling sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini tidak bisa ditinggalkan. Coba. Sebelum nanti tak tanya. Terima kasih. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh tadi sudah disebut, yaitu orang itu butuh yang namanya makan. Orang itu butuh yang namanya minum. Nah, sekarang saya lanjut. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok. Contohnya sepeda, motor, kulkas, dan HP. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok. Setelah orang itu sudah bisa makan, sudah punya pakaian, sudah bisa minum, sudah bisa makan, punya pakaian, dan dia bisa sekolah, maka lalu orang itu butuh kebutuhan yang nomor 2, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya, ayo sekali lagi, kebutuhan sekunder itu apa? Muncul setelah kebutuhan pokok. Contohnya TV, pengen punya TV, pengen punya sepeda motor, kepengen punya kulkas. Wes, saya kita takoni. Orang seandainya tidak punya TV, bisa enggak? Bisa, enggak apa-apa. Wong enggak punya TV juga masih bisa. Enggak apa-apa. Wes, orang kalau tidak punya sepeda motor bisa enggak? Bisa jalan kaki, ya toh? Atau kalau nggak punya sepeda motor ya sepeda ontel punya, bisa naik sepeda ontel. Kemudian kebutuhan yang nomor 3 adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa? Kebutuhan dengan barang berkualitas tinggi dan mewah. Contoh berlian, pesawat, jet pribadi, kapal, pesiar, dan barang branded. Jadi kebutuhan akan barang berkualitas tinggi dan mewah. Contohnya pengen punya berlian, pengen pesawat jet. Aku duwe mobil, sudah punya rumah, sudah bisa makan, sudah kebutuhan primer sudah punya, sekunder sudah punya, pengen yang lebih mewah, pengen orang punya kaya, pesawat jet tempur, pengen punya kapal pribadi, pengen punya barang-barang yang bermerek, istilahnya itu barang branded, itu kaya. Seperti itu. Siapa yang pengen punya barang-barang branded yang bermerek? Itu biasanya orang-orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Oke. Jadi sudah paham ya? Berdasarkan skala prioritas, orang itu mempunyai yang pertama yaitu kebutuhan, yaitu yang dibutuhkan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga adalah tersier. Hebat anak-anakku semuanya. Tepuk semangat.
Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yeah. Ini bisa dibaca ini apa? Macam-macam kebutuhan berdasarkan kebutuhan individu. Subjek itu pelaku individu. Yaitu kebutuhan yang diperlukan setiap diri secara pribadi. Contohnya menabung, investasi, membuka usaha dan lain-lain. Itu kebutuhan secara pribadi. Ya. Kemudian itu berdasarkan subjeknya. Yang pertama adalah apa itu namanya? Menabung atau investasi. Kemudian kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok itu apa? Yaitu kebutuhan untuk kepentingan orang banyak. Apa anak-anak? Kebutuhan untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebutuhan untuk kepentingan orang banyak itu apa? Masjid, jalan raya, jembatan, waduk dan lain-lain. Wes. Kenapa masjid itu adalah kebutuhan orang banyak? Ayo. Buat sholat apa lagi? Buat sholawatan apa lagi? Buat zikir. Pinter. Buat mengaji. Terus apa lagi? Buat itikaf di masjid. Biasanya kalau di masjid itikaf. Buat sholat tarawih. Terus apa lagi? Ya, sholat subuh, sholat idul adha. Semua yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan itu rata-rata kebanyakan manusia pada umumnya melakukan di masjid. Bisa dimengerti. Terus jalan raya. Kenapa jalan raya dinamakan kebutuhan orang banyak, kepentingan orang banyak? Karena yang lewat itu adalah orang banyak. Jalan raya tidak boleh diganggu. Apalagi membuntu jalan raya tidak boleh. Kemudian jembatan. Jembatan. Siapa yang pernah lihat jembatan? Saya, Pak. Ya, oke. Di sini, coba di sini yang kalian lihat jembatan di daerah mana? Di Suko. Terus apa lagi? Di Gresik. Terus apa lagi? Kedung Turi. Terus Surabaya. Oke, Nana. Ustadz akan melanjutkan materi berikutnya. Macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, manusia itu punya dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Apa Ustadz kebutuhan jasmani itu? Dan apa Ustadz kebutuhan rohani itu? Coba dengarkan, lihat. Jasmani itu yang berhubungan dengan anggota badan yang secara fisik yang kelihatan. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Contohnya ialah olahraga, makan, istirahat, dan pakaian. Itu adalah kebutuhan jasmani. Manusia butuh penyegaran. Itu kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau capek istirahat. Itu namanya kebutuhan jasmani. Oke, sekarang kebutuhan rohani. Rohani itu apa, Ustaz? Dengarkan, yaitu kebutuhan untuk batin, kebutuhan untuk jiwa. Jiwa merasa senang itu adalah kebutuhan jiwa. Merasa tenang itu adalah kebutuhan jiwa. Mempunyai rasa bahagia itu adalah kebutuhan jiwa
rohani. Nah, mengikuti kajian keagamaan, ngaji, mengisi ilmu agar menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah, itu adalah kebutuhan rohani. Orang belajar untuk menambah ilmu. Untuk menambah ilmu itu adalah kebutuhan rohani. Oke? Dan berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga itu juga butuh. Manusia itu butuh berkumpul. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Oke, anak-anak. Mari kita berdiskusi. Oke. Sebelum berdiskusi, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, lembar kerja peserta didik. Alhamdulillah. Mari kita berdiskusi. Selesaikan lembar kerja peserta didik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Apa? Mana? Ya. Ya, bagus ya. Ya. Ini kecil-kecil. Siapa ini? Ya bagus, hebat, luar biasa, pinter, anak-anak soleh. Taruh bawah. Awas, jangan sampai mabur. Ya. Saatnya presentasi kelompok hebat, presentasi hasil diskusi kalian. Silakan Ananda maju. Ya. Ya. Kebutuhan yang primer apa saja? Makanan, rumah, baju, buku. Oke. Kebutuhan sekunder? HP sama TV. Oke. Ya. Terima kasih Ananda Nadwa dan Ananda Hafiza. Tepuk tangan semuanya. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang yang laki-laki. Presentasi perwakilan dari laki-laki. Ayo maju. Ayo. Oke, kebutuhan primer apa saja? Ya, kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kemudian tersier. Oke, ya udah. Terima kasih Ananda, hebat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini. Kalian luar biasa semuanya. Kita merefleksi, menyimpulkan belajar kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Gimana?
sangat menyenangkan, alhamdulillah. Oke. Apakah kalian sudah memahami materi? Sangat memahami. Alhamdulillah. Oke anak-anak, agar belajar kita, ilmu kita manfaat, kita diberikan kesehatan, panjang umur, ilmu kita barokah, maka jangan lupa setiap selesai belajar kita berdoa. Alhamdulillah sudah kita tutup dengan bacaan doa dan akhirnya kita sudah selesai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.